Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Semangat sekali. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Rizal Salam, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, sebelum itu akan saya melakukan presensi ya. Oke. Soni-san, Hadir sensei. Rizal-san, Hadir sensei. Rina-san, Yasmin-san, Kia Cinta-san, Wahyudin-san, Hadir. Sesta-san. Oke, masuk semua ya. Sebelum itu nih, saya mau bertanya. Minggu kemarin, Minasan belajar tentang apa? Tentang Mainichi no Sekatsu. Mainichi no Sekatsu. sensei. Sensei mau nanya nih, Rizal-san, Mainichi no Sekatsu wa nani yo shimasu ka? Gemo shimasu. Oke, mau shimasu. Soni-san, Mainichi no Sekatsu wa nani yo shimasu? Yoku souji o shimasu. Souji o shimasu. Yasmin-san, Mainichi no Sekatsu wa nani yo shimasu ka? Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya mau memutarkan sebuah video terlebih dahulu. The next station is North. Oke, sebelum itu Sensei mau bertanya nih, apakah bangunan di perbedaan bangunan di kota dan di desa? Untuk prestasi boleh dijawab? Kalau di kota banyak gedung-gedung tinggi, Terus perbedaan kalau di desa apa? kalau di desa lebih banyak yang hijau-hijau. Oke, desa dijawab perbedaannya. Di kota teknologinya lebih maju sih. Oh, teknologi lebih maju. Kalau di desa ya Tradisional. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bangunan di kota dan di desa itu ini memiliki apa ya namanya? Apakah di bangunan di kota dan di desa itu punya peran yang sama? Apakah setiap bangunan di kota itu atau di desa memiliki fungsi yang sama? Holyudin-san boleh dijawab. Fungsi bangunan apakah itu sama? Setiap fungsi bangunan Fungsi bangunan sama sensei. sama. Kalau fungsi bangunan sekolah itu apa? Untuk pengajaran siswa dan pendidikan. Untuk Kia Cinta-san, fungsi bangunan perpustakaan itu apa ya? Bangunan perpustakaan Ya, ya untuk membaca banyak buku sih. untuk membaca buku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, fungsi apakah untuk pertanyaan selanjutnya apakah ini bagaimana umpamanya ada yang bertanya nih, bangunan ini tuh ada di mana sih? Terus untuk Minasan sendiri bagaimana cara menentukan bangunan tersebut? Jadi misal saya tanya ke Sonisang, Universitas Brawijaya itu ada di sebelah mana gitu? Karena Jepang itu. Enggak, itu bagaimana? Ada di sebelah Ada di tengah kota sih. tengah kota. Oke, mungkin bisa dilanjut.
Ada alun-alun dari sini. Alun-alun. Ada yang lain nggak? Ada mall. Ada mall. Benar Sakit, lagi. sakit. Rumah sakit. Ada lagi nggak? Kebun binatang. Kebun binatang. Apa? Hotel. Hotel. Oke, banyak banget ya. Nah, jadi yang pertama kali ini kita akan membahas tentang bangunan-bangunan yang ada di kota. Jadi nanti kita baca dulu ya kosakatanya. Saya tunjuk terus nanti kalian baca kosakatanya bareng-bareng. Mulai dari sini. Yuwin Yoku. Oke. Eri. Oke. Biko. Oke, selanjutnya. Bako. Yang ini. Koen. Ah, Satsusho. yang ini. Hoteru. Oke, yang sebelahnya. Tosokan. Oke, yang terakhir. Moru. Oke, jadi ini bangunan-bangunan yang ada di kota ya, minasang. Nah, di sini pola kalimat yang pertama yaitu adalah Machi ni nani ga arimasu ka? Dan kalau untuk jawabannya itu nani-nani ga arimasu. Jadi nanti kalau misal sensei nanya nih, Machi ni nani ga arimasu ka? Kalian jawabnya misal sensei tunjuk byoin. Jadi jawabnya gimana misal minasang byoin ga? Byoin ga arimasu. Oke, coba ya. Machi ni nani ga arimasu ka? Yuwin Yoku ga arimasu. Oke, machi ni nani ga arimasu ka? Toshokan ga arimasu. Toshokan ga arimasu. Oke, benar ya, bisa. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kosakata yang gak kalah penting buat pelajaran hari ini nih. Jadi, di sini ada yang tahu gak sih ini tuh kosakata apa? Kayak menjelaskan tentang apa gitu? Posisi mungkin saya. Posisi. Ada yang lain nggak selain posisi? Letak. Letak ya, benar sekali. Posisi ya, minasang atau letak. Nah, di sini kalau misalnya saya ikutin ini ya, arah sini, berarti sebelah sini itu apa? Kanan. Kiri ya. Oke. Kiri berarti bahasa Jepangnya? Hidari. Kalau yang sebelah sana berarti? Miki. Kiri. Yang artinya kanan ya. Oke. Terus ini selanjutnya di atas itu ada gambar burung hantu. Burung hantunya ada di mana minasang? Di depan kardus. Di depan kardus. Oke, berarti Mae ya minasang. Dan yang ini di bawah ada orang ngumpet di belakang yaitu Shiro. Seperti itu. Oke. Nah, jadi selanjutnya sensei bakal ngajak minasang buat melakukan jalan-jalan online. Jadi di sini karena kita nggak bisa jalan-jalan langsung ke kota, jadi sensei ajak kalian untuk menggunakan Gmaps. Tapi sebelum itu sensei akan membagikan KKPD. Jadi nanti slide akan saya sebutkan. Ya, ini. Untuk instruksi LKPD-nya dulu ya minasang. Jadi instruksinya adalah nanti sensei akan ngajak minasang buat mengobservasi daerah kota. Nah, sensei di sini ngambil daerah Kota Malang. Terus nanti minasang akan melihat ada apa aja sih di sana. Terus nanti minasang catat hasil observasi kalian yang kalian temukan di maps ini. Seperti itu. Oke. Kita mulai ya minasang observasinya. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih ini daerah mana? Itu jalan raya Ijen. Oke, ada yang pernah kesini nggak? Sering itu. Oke, sering ya. Nah, jadi di sini saya akan ngambil daerah Ijen. Coba kita lihat daerah sekitarnya ada bangunan apa aja. Misal kita jalan ke sini. Nah, ini di sini ada perpustakaan. Dari bahasa Jepangnya perpus apa ya minasang? Toshokan. Oke. Di sini terlihat banyak bangunan ya minasang. Nah, misal kita agak maju ke sini deh. Lupa. Nah, ini ada Transmart. Berarti ini bahasa Jepangnya apa minasang? Konbini. Bisa. Ada yang lain nggak? Supermarket mungkin? Lupa. Oke ya. Nah, jadi misal kita lihat bangunan sekitar Supa ini ada apa? Misal ini di sampingnya, ini ada kafe ya minasang? Kafe. Iya. Berarti misal
kita mau menjadikan supa ini sebagai subjek. Nah, berarti supa ini ada di sebelah mananya bangunan yang dibagikan. Misalnya kita membagikan dengan kafe nih, berarti supa ini ada di mananya kafe, sebelah mananya. Sebelah Ini supanya, ini kafe di sini. kiri. Sebelah kiri ya. Oke, berarti kalau untuk menjelaskannya berarti supermarket ada di sebelah kiri kafe. Seperti itu. Oke. Minasang perhatikan pola kalimat yang ada di LKPD ya. Nanti bisa disusun sesuai pola kalimat yang ada. Misal kita lanjut ke nah, daerah sini. Di sini itu kayak ini restoran Minasang. Ini restoran dan ini kafe lagi. Mana? Nah, ini. Ya, ini kafe. Berarti kalau misalnya kita mau menjelaskan subjeknya si restorannya, berarti gimana tuh cara ngejelasinnya? Ngebandingin sama si kafe ini. Restoran ada di sebelah kanan Kafe. Kalau misalnya kafenya jadi subjek, berarti gimana? Kafe berada di Sebelah kiri. sebelah kiri Restoran. Oke. Itu yang Minasang. Nah, jadi di LKPD itu udah ada pola kalimatnya. Mungkin Minasang bisa coba susun sesuai pola kalimat yang ada sama bangunan-bangunan yang udah Minasang lihat tadi. Saya kasih waktu mungkin 5 menit ya Minasang. Baik. Oke, apakah udah menyelesaikan LKPD semuanya Minasang? Sudah selesai. Oke, kita balik ya ke PPT. Nah ini. Jadi setelah kita observasi tadi nih, ini untuk bentuk LKPD-nya ya tadi. Sensei mau mungkin 3 orang perwakilan kayak menjawab hasil observasinya masing-masing, 1 orang 1 kotak deh. Siapa yang mau nomor 1? Saya Sensei. Ya, boleh silakan tulisan. Baik, yang nomor 1. Dari nama bangunannya, posisi relatif sama kalimat deskripsinya ya. Oh iya. Ya, Maju dulu, Pak. enggak usah dibaca dari situ aja. Baik, sih. Untuk nama bangunannya itu Supa sih. Kemudian Ya. posisinya ada di sebelah kiri kafe. Hmm. Untuk kalimatnya Cafe no Idarini Supaga Arimas. Oke, benar nggak nih Minasang sesuai tadi yang kalian observasi? Benar, Sensei. Oke, lanjutnya ada yang mau nyoba untuk nomor 2? Saya Sensei. Rizal sama ya. Oke, Rizal Sah. Yang nomor 2 ada nama bangunan kafe. Lalu tadi posisinya itu ada di sebelah kanannya supermarket. Jadi untuk kalimatnya Supanomi Bini Cafe ga Arimas. Oke, bener ya Minasang? Benar, Sensei. Oke, yang terakhir nih, ada yang mau nyoba gak? Oke, silakan besok. Nomor 3, nama bangunannya restoran Sensei. Oke. Terus itu posisinya di depan restoran. Di depan. lagi. Oke, tadi restorannya ada restoran apa aja tuh berarti? Apa ya restorannya ya? Kami udah Sensei. Oke, sama perbandingannya apa tuh yang restoran keduanya? Nama Van Wevel. Bukan. Ah, iya oke. Benar kah, Bapak? Sepertinya Sensei. Oke, Terus Oke, untuk Bapak. kalimat deskripsinya Ya. restoran nama ini Hmm. restoran enggak Arimas. Oke, benar nggak Minasang? Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Sensei punya peta. Di sini ada berapa bangunan sih yang Minasang lihat? 7, Sensei. 7 ya. Nah kan tadi kan udah belajar kosakata nih. Mungkin kita bisa latih lagi nih. Ini bangunan apa Minasang? Rumah sakit. Bioin. 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 Ya ini? Kaisar Susho. Ini? Yubin Kyoku. Kyoku. Eki. Boleh. Gingo. Nah, di sini Sensei mau
kalimat sesuai yang ada di peta ini. Tadi kan udah belajar tentang posisi kan ya, menjelaskan posisi. Mungkin ada yang mau bikin kalimatnya nggak nih dari peta yang ada di depan ini? Saya sensei. Oke, Soni-san. Hai. Yubin Kyoku no Mae ni Ginko ga arimasu. Yubin Kyoku no Mae ni Ginko Ginko ga ga arimasu. arimasu. Bener gak nih minasan? Yubin Kyoku ada di Ginko ada di depan Yubin Kyoku. Bener gak? Benar. Bener ya? Oke. Mungkin ada yang mau nyoba lagi gak? Oke. Ya, Sensei, betul. Ekinomi gini kowenga arimas. Ekonomi ini koenga arimasu. Bener gak minasan? Sesuai petanya. Benar. Oke, udah mulai pada paham nih. Ya, alhamdulillah sensei. Oke, nah selanjutnya nih minasan, Sensei punya 2 kalimat. Sensei di sini minta kira-kira ada gak sih perbedaan dari 2 kalimat ini? Ada yang bisa menemukan perbedaan dari kalimat ini nggak? Partikelnya sensei. Partikelnya. Kalau yang satu partikel apa? Menggunakan D. Partikel D. Kalau yang kedua? Menggunakan wa. Wah, terus ada lagi nggak? Belakangnya sensei. Kan Belakangnya. Kenapa tuh? Kerjanya sensei. Hah? Kenapa? Masa kerjanya. Oh, iya benar. Berarti yang pertama Hongko Yomimas, yang kedua Hongko Yomu Tokorodes. Oke. Nah, jadi untuk yang kalimat kedua tadi itu menggunakan pola kalimat Tokorodes. Jadi Tokorodes di sini itu berfungsi untuk menjelaskan fungsi bangunan. Jadi di sini kan ada 3 kata kerja, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Di sini Sensei ambil contoh misal nomimas. Nah, bentuk nomimas ini berubah menjadi nomu. Jadi untuk mengisi Tokorodes kita harus mengubah bentuk mas menjadi bentuk kamusnya. Nah, jadi sini kayak bisa diperhatikan ya minasan, nomimas, masnya dihapus. Terus ini nomi menjadi nomu, berarti belakangnya diganti dulu ya minasan. Nomi menjadi nomu, kaki menjadi kaku. Nah, berarti di sini untuk kaimas ada yang bisa nyoba gak? Ada yang bisa nyoba gak untuk kaimas? Sebentar sensei. Perubahannya. Saya sensei. Iya, bisa. Bentuk kayu mas berubah menjadi kau sensei. Kau. Coba ya. Kau. Bener gak minasan perubahannya menjadi kau? Bener ya? Oke. Untuk golongan 2 nih minasan. Jadi kalau golongan 2 ini masnya dihapus. Dihapus semua ya. Terus belakangnya itu ditambah ru. Jadi kayak tabemas, taberu. Mimas menjadi miru. Jadi kalau nemas jadi apa minasan? Ada yang mau coba gak? Saya sensei. Hai, Minasan. Neru. 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 Bener gak minasan? Bener ya, jawabannya Neru. Nah, untuk golongan ketiga ini adalah golongan yang spesial. Jadi kalau bisa hafalin aja. Jadi simas itu menjadi suru dan kimas menjadi kuru. Jadi misalnya kalau benkyo simas jadi apa minasan? Suru. Oke. Sampai sini apakah sudah paham minasan soal perubahannya? Sudah ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini Sensei ada 3 gambar. Gambar pertama tuh ada apa sih minasan? Gambar apa? Supermarket. Supermarket. Terus orangnya ngapain ya? Belajar. Belajar. Nah, tadi kan kita udah belajar sesuai pola kalimat ya yang di atas ini. Bangunan dan juga fungsi bangunannya. Mungkin ada yang mau coba untuk nomor 1. Saya sensei. Hai Rizal-san. Rizal. Supawa tabemono kau tokorodes. Supawa tabemono Kau kau tokorodes. tokorodes. Minasan, apakah benar? Jawabannya Benar. benar ya. Oke. Untuk yang nomor 2 itu ada orang di restoran ya minasan, lagi ngapain tuh? Lagi makan ya? Ngobrol sensei. Oke. Ada yang mau bikin kalimat ya? Oke. Saya coba sensei. Baik, nomor 2 itu restoran wa Hah? tabemono taberu tokorodes. Bener gak minasan? Benar. Oke, bener ya. Nah, yang ketiga nih. Ada yang mau coba gak? Hai, Sensei-san, Kako wa benkyo suru tokorodes. bener gak nih minasan? Benar, sensei. Bener ya. Oke, aplaus dulu dong untuk kita semua. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih
akan membagikan LKPD 2. Bentar ya. Makasih Sensei. Oke ya. Sudah dapat semua ya Minasang? Oke, jadi di sini saya akan menginstruksikan dulu. Jadi LKPD 2 ini Minasang berbentuk menjadi satu kelompok itu 2 anggota, bisa sama ini ya, sampingnya aja. Terus nanti susun karangan singkat yang terdiri dari 3 sampai 5 kalimat sesuai dengan pola kalimat yang sudah dipelajari. Mungkin untuk contoh kalimatnya Sonisam bisa tolong bacakan? Contoh kalimatnya watashi tachi no machi wa marang desu. Marang ni toshokan ga arimasu. Toshokan wa bon o yomu tokoro desu. Toshokan no hidari ni byoin ga arimasu. Byoin wa byoki no hito o naosu tokoro desu. Oke, seperti itu ya Minasang untuk kalimatnya. Dan untuk bangunannya sama fungsinya nanti disesuaikan gitu. Mungkin Sensei kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup Sensei. Oke, bisa mulai dikerjakan ya. Oke. Untuk apakah sudah selesai? Sudah Sensei. Oke, mungkin saya akan ambil satu perwakilan kelompok ya. Untuk kelompok yang sembilan dari situ aja dibacakan ya hasilnya. Watashi tachi no machi wa marang desu. Marang ni yubin kyoku ga arimasu. Yubin kyoku no mae ni supa ga arimasu. Supa wa tabemono o kau tokoro desu. Oke, dari hasilnya Yasmin Sam dan juga Rina Sam, menurut Rina Sam ada yang salah nggak atau udah benar dari pola kalimatnya? Sudah benar Sensei. Sudah benar ya. Oke, tadi dijelaskan ada apa? Berarti bangunannya Yubin Kyoku dan Supa. Oke, kalau Yubin Kyoku itu apa tadi? Kantor pos. Untuk fungsinya? Fungsinya apa? Supa. Oke, kalau yang satunya lagi? Supa. Untuk? Belanja. Berbelanja. Oke, benar ya Minasang? Oke, baik. Baik Minasang. Gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Sensei. Ngantuk nggak? Ini masih pagi nih. Tidak. Puasa. Alhamdulillah kalian masih bersemangat. Kalian belajar apa aja sih hari ini? Analisan, boleh disebutkan belajar apa aja? Jadi pada hari ini kita telah mempelajari kosakata dan juga pola kalimat yang berkaitan tentang apa saja yang ada di kota Minasang. Begitu Sensei. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Anissa. Nah, karena kalian udah belajar materi hari ini yang sangat wow sekali, jadi kita akan melaksanakan kuis. Yeay. Jadi nanti Sensei akan bagikan lembaran kuis dan akan Sensei kasih waktu 10 menit, cukup nggak? Cukup Sensei. Oke, buat mengerjakan kuis. Baik, silakan dikerjakan. Hai Minasan, apakah udah selesai? Sudah Sensei. Nah, mungkin Sensei akan menunjuk 3 orang untuk maju ke depan dan menuliskan jawaban di sini. Yang pertama Minasan, silakan. Nomor 1.
Boleh sekalian dibaca dong. Koen no migini bioingga arimasu. Bener nggak minasan? Benar. Benar, Sensei. Benar. Baik, kita masuk minasan. Siapa nomor 2? Siapa yang mau? Boleh. Saya Minasan. Wah, bagus sekali ya tulisan Sumisan. Boleh dibaca? Tosho kan wa hong o yomu tokoro de. Bener nggak minasan? Benar, Bisa. Yang nomor 3 mungkin dia cinta san. Hai Sensei. Baik, boleh dibaca? Ginko no mae ni koen ga arimasu. Benar nggak minasan? Benar. Oke, kita untuk dia cinta sekali. Nah, ini adalah jawabannya. Mungkin jawabannya tadi boleh ditukar dulu dan punya temannya dikoreksi. Apakah sudah dikoreksi dengan jawaban yang ini? Sudah, Sensei. Akan Sensei panggil satu-satu untuk nilainya ya. Yasmin san. Bagus nih Yasmin san, belajar nih pasti. Rizal san. 90. Wow, 90. Tangan Rizal san. 90. Wahyudin san. 85. 85. Bagus ya ternyata. Keren. Ada pinter-pinter. Nah, karena nilai kalian sudah dirasa cukup bagus dalam kuis kali ini, mungkin buat tugas di rumah ada tugas pengayaan. Jadi kalian bisa scan ini. Nah, isinya itu kalian bikin peta alamat, peta denah kalian terserah. Nanti akan kalian bisa tuliskan 5 kalimat mengenai suatu bangunan di peta tersebut seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kalian bisa scan di barcode di sini dan juga nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan saya bukakan untuk GCN-nya. Nah, setelah bermateri-materi dari kuis kali ini, kesimpulan dari materi kali ini itu apa sih? Ada yang bisa nggak? Sensei, Boleh? jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini tadi kami telah mempelajari yang pertama nama bangunan Sensei menggunakan pola kalimat gak rimas. Lalu yang kedua belajar kosakata tentang posisi. Tadi ada migi, hidari, mae, dan usiro. Lalu perubahan kata kerja bentuk mas jadi bentuk kamus. Misal nomi mas jadi nomu. Lalu belajar pola kalimat menjelaskan fungsi bangunan pakai topolodes. Benar sekali. Jadi kita belajar tentang beberapa kosakata dan beberapa pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu bangunan dan tata letak bangunan sebuah kota. Nah, mungkin sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, kita akan berdoa. Silahkan ketua kelas dibimbing berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena pembelajaran dimulai dengan berdoa maka diakhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Minasan, semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.